Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, video kali ini saya akan membagikan informasi berkaitan dengan jadwal dan kisi-kisi uji kompetensi perpindahan jabatan atau UKPJL. Jadi pada video kali ini nanti akan disajikan lini masa dan kisi-kisi uji kompetensi perpindahan jabatan lain dari guru ke pengawas. Untuk itu Bapak Ibu simak penjelasannya supaya Bapak dan Ibu ketika pelaksanaan UKPJ dapat mengikuti dan lulus perpindahan jabatannya. Baik Bapak dan Ibu, kita lihat ini adalah lini masa uji kompetensi perpindahan jabatan fungsional guru ke jabatan fungsional pengawas sekolah periode kedua. Bapak dan Ibu yang sudah diusulkan oleh Dinas Pendidikan sebagai peserta UKPJL atau uji kompetensi perpindahan jabatan lain dari fungsional guru ke jabatan fungsional pengawas periode 2. Saat ini Bapak Ibu agar mengecek SIM PKB-nya karena ada notifikasi undangan untuk pendaftaran uji kompetensi perpindahan jabatan dari fungsional guru ke jabatan fungsional pengawas. Seperti kita ketahui Bapak dan Ibu bahwa syarat untuk menjadi pengawas sekolah itu syarat utamanya yang pertama adalah guru penggerak. Nah, kemudian pangkat golongan penata 3C, usia pada saat pengangkatan nanti maksimal usia 55 tahun. Nah, saat ini di lini masa Kemdikbud telah membuka pengusulan guru penggerak diusulkan menjadi calon peserta uji kompetensi perpindahan jabatan fungsional guru ke jabatan fungsional pengawas periode kedua. Itu sudah dilaksanakan pada tanggal 18 sampai 28 Juni 2024. Nah, saat ini tanggal 15 sampai 29 Juli 2024 itu sekarang sedang proses pendaftaran. Jadi peserta yang sudah diusulkan oleh Dinas Pendidikan melakukan pendaftaran secara mandiri melalui SIM PKB-nya. Jadi Bapak dan Ibu yang sudah memiliki syarat guru penggerak lalu sudah diusulkan oleh Dinas Pendidikan, silakan cek SIM PKB masing-masing dan upload berkas pendukung yang diminta pada aplikasi uji kompetensi. Selanjutnya Bapak dan Ibu, pada tanggal 12 sampai tanggal 23 Agustus Kementerian nanti akan melakukan verifikasi tahap 1. Apa saja yang diverifikasi? Verifikasi itu adalah berkas-berkas yang sudah diusulkan oleh Bapak dan Ibu, kemudian akan divalidasi apakah Bapak dan Ibu memenuhi syarat atau tidak. Jadi ini ketika diusulkan pun nanti tim Perpal Kemdikbud juga akan melihat persyaratan Bapak dan Ibu apakah Bapak Ibu memenuhi syarat atau tidak. Lalu kemudian pada tanggal 6 Agustus sampai 2 September ada perbaikan dari ajuan peserta. Nanti ada perbaikan. Kalau seandainya misalkan di verifikasi tahap 1 Bapak Ibu ada kekurangan berkas yang Bapak Ibu usulkan pada saat pendaftaran. 3 sampai dengan 6 September 2024 yaitu verifikasi tahap 2. Jadi ada 2 kali verifikasi dari upload berkas lalu kemudian ada perbaikan, diverifikasi kembali. Selanjutnya Bapak dan Ibu ada pengumuman hasil perpal. Jadi kalau seandainya misalkan Bapak Ibu sudah memenuhi syarat, nanti akan diumumkan melalui aplikasi SIM PKB-nya apakah Bapak Ibu memenuhi syarat atau tidak untuk melanjutkan ke uji kompetensi. Kemudian tanggal 17 sampai 18 Oktober ada notifikasi jadwal tes tertulis yang akan muncul pada SIM PKB Bapak dan Ibu. Nah, setelah Bapak dan Ibu ditetapkan sebagai peserta, nanti Bapak dan Ibu akan diundang untuk melakukan coaching klinik peserta. Ya, nanti Kemdikbud akan mengundang Bapak dan Ibu peserta yang sudah lolos verifikasi tahap 1 maupun tahap 2, lalu kemudian ada notifikasi jadwal dan akan diundang untuk melakukan coaching klinik peserta. Ya, bagaimana tahapannya, bagaimana perjalanan tesnya, aturannya seperti apa, itu nanti akan dijelaskan oleh tim dari Kemdikbud. Lalu kemudian pada tanggal 22 sampai dengan 24 Oktober itu pelaksanaan tes tertulis. Ya, tes tertulisnya itu berupa secara daring, Bapak dan Ibu, akan dilaksanakan sesuai dengan TUK yang sudah diusulkan. TUK itu tempat uji kompetensi
yang sudah diusulkan oleh Dinas Pendidikan, di mana tempatnya, bagaimana pelaksanaannya. Tesnya pada saat tes tertulis itu berupa situasional judgment test atau tes yang berdasarkan situasi pekerjaan kita sehari-hari dan dilaksanakan secara daring. Plus ditambah studi kasus. Nah, setelah Bapak Ibu melakukan tes situasional judgment test, nanti ada pengumuman kelulusan. Jadi untuk yang pengawas itu ada dua tesnya. Yang pertama SJT atau situasional judgment test. Kemudian yang kedua studi kasus, dan semuanya itu dilaksanakan secara daring. Nah, kemudian akan ada pengumuman tanggal 14 sampai 16 November 2024, itu pengumuman kelulusan dan penerbitan sertifikat. Nah, sertifikat ini nanti akan digunakan sebagai salah satu syarat untuk diajukan sebagai pengawas sekolah pada aplikasi pengangkatan deskmdikbud.go.id. Nah, prosesnya setelah Bapak Ibu punya sertifikat, nanti akan ada undangan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan, Bapak Ibu melakukan pemberkasan, dan Dinas akan melakukan pemasangan atau memverifikasi apakah sesuai dengan syarat yang sudah ditentukan atau tidak. Selanjutnya Bapak dan Ibu, ini adalah materi uji kompetensi untuk JF pengawas sekolah. Materinya itu berkaitan dengan profesional kepala sekolah, kemudian untuk yang kompetensi teknis Bapak dan Ibu bagi pengawas sekolah, yaitu profesional kepala sekolah, kemudian kompetensi sosial dan kompetensi kepribadian. Lalu kemudian yang kedua, materinya itu kompetensi manajerial. Materinya apa saja yang akan dipelajari? Mohon Bapak dan Ibu juga mencari berlatihlah dengan soal-soal yang berkaitan dengan integritas, kemudian kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan dan pengambilan keputusan. Ini untuk yang kompetensi manajerial. Kemudian untuk kompetensi sosio-kultural, yang materinya adalah berkaitan dengan perekat kebangsaan. Kemudian Bapak dan Ibu juga silakan mempelajari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2003 tentang jabatan fungsional. Silakan Bapak dan Ibu dipelajari aturan-aturannya, bagaimana contoh soalnya, atau Bapak Ibu melakukan tryout untuk untuk persiapan uji kompetensi perpindahan jabatan dari jabatan fungsional guru ke jabatan fungsional pengawas. Lalu Bapak dan Ibu, ini adalah instrumennya, instrumen uji kompetensi. Untuk yang pengawas UKPJ guru ke pengawas. Yang pertama adalah terkait dengan situasional judgment test. Untuk yang pertama ke muda, ini untuk guru ya. Kemudian ahli muda juga sama, situasional judgment test. Sementara untuk yang muda ke ahli madya, UKPJL ahli madya, UKPJ ahli muda itu golongan 3C, 3D. Jadi nanti kalau UKPJL, materi yang diberikannya adalah situational judgment test. Kemudian kalau madya ya, yang pengawas madya itu ada dua, situational judgment test dan studi kasus. UKPJL ahli madyanya. Kemudian ahli utama ada tiga, SJT atau situational judgment test, kemudian simulasi coaching, dan terakhir wawancara. Jadi ini Bapak dan Ibu kisi-kisinya dan instrumen yang akan Bapak Ibu lewati untuk persiapan uji kompetensi perpindahan jabatan dari jabatan fungsional guru ke jabatan fungsional pengawas. Mudah-mudahan ini menjadi gambaran bagi Bapak dan Ibu pada saatnya nanti, pada saat uji kompetensinya yang akan dilaksanakan pada tanggal 22 sampai 20 Oktober. Mari kita berdoa bersama, mudah-mudahan Bapak dan Ibu sukses dalam semua hal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.